Dalam part ketiga kali ini, kita melihat Jiwo dan Pildo kalah telak. Jiwo saat ini ditusuk di bagian kakinya. Lalu di lain lokasi, Mojin mengangkat telepon dari musuhnya, dan yang menelpon adalah Gang Jae. Lalu Gang Jae memfoto Jiwo yang terluka. Mojin marah dan akan menyusul Gang Jae. Lalu di sini Pildo mulai tersadar dan langsung dipukuli mereka. Kemudian Jiwo dan Pildo diborgol di sebuah mobil, yang dimana tempat itu adalah mesin pres yang membuat mobil rongsokan hancur. Pildo dan Jiwo panik, mereka berusaha melepaskan diri. Sedangkan di sini Mojin yang sedang OTW melihat banyak polisi yang menuju ke lokasi tersebut. Saat waktu sudah terdesak, Jiwo bisa melepaskan dirinya dari borgol dan Pildo tidak bisa, dan yang bisa keluar hanya Jiwo. Tiba-tiba Mojin datang ke sana dan menabrak mesin itu. Mojin segera pergi dan polisi datang ke sana menyelamatkan Pildo. Lalu diperlihatkan Mojin sampai di apartemennya baru saja diobati. Taiju di sana mempertanyakan, kenapa kau menyerang sendiri? Ternyata alasan Mojin adalah Jiwo di sana tertangkap dan akan dibunuh. Jadi dia pergi menyelamatkan Jiwo. Saat ini Jiwo dan Pildo di rumah sakit. Jiwo yang terluka diobati di sana dan diperlihatkan Pildo dan timnya melakukan penangkapan ke penjual narkoba. Pildo berambisi menangkap Gang Jae. Di sini Jiwo yang tertidur mimpi bertemu dengan ayahnya. Dia melihat dirinya yang bingung saat itu. Saat Jiwo terbangun, Pildo berada di sana. Pildo bercerita dia memiliki adik wanita, tetapi adiknya disuntik narkoba dan mati di tempat. Dan dari alasan inilah Pildo ingin memberantas kejahatan narkoba. Lalu Jiwo keluar dari rumah sakit dan pergi dengan Pildo, dan mereka berkumpul. Ternyata saat ini Jiwo diawasi oleh Taiju dan melaporkannya kepada Mojin. Ternyata Mojin berencana untuk mengirim Jiwo ke luar negeri dan meninggalkan Satres narkoba. Saat Giho di kantor, dia sangat bingung bagaimana bisa saat Jiwo dan Pildo terjebak di mesin penghancur diselamatkan oleh mobil miliknya Mojin. Saat ini pun Jiwo yang di rumah mendapatkan HP baru dan mendapatkan telepon dari Mojin. Mojin menyuruh Jiwo untuk keluar negeri dan menetap di sana. Jiwo tentu menolaknya. Ternyata Giho yang curiga dengan Jiwo menyuruh bawahannya untuk melacak nomornya Jiwo, dan ini adalah rahasia. Lalu Jiwo mulai bekerja seperti biasanya dan bertemu dengan salah satu polisi di sana. Dan dia mengenal Jiwo dahulu. Saat polisi ini keluar, Jiwo bertemu dengannya. Jiwo memperingatkan untuk jangan membongkar identitasnya. Dan saat malam hari Mojin bertemu polisi tadi, sebenarnya polisi ini tahu yang telah membunuh ayahnya Jiwo adalah Mojin. Polisi ini adalah seorang pecandu, dan saat akan mengambil narkoba di mobilnya Mojin, dia dibunuh. Dia diikat di rantai dan dijatuhkan ke laut. Lalu di sini diperlihatkan Jiwo menemui Manggo di barnya. Jiwo menanyakan di mana berdebah yang bernama Gang Jae. Setelah mendapatkan informasinya, Jiwo memberitahu Mojin bahwa Gang Jae akan kabur dengan kapal. Ternyata saat pagi hari Giho ditelepon Gang Jae. Dia menawarkan kerjasama untuk menangkap Mojin jika polisi melepaskan dirinya. Di samping itu Mojin bersiap untuk memburu Gang Jae. Sedangkan Taiju saat ini disuruh untuk tetap di apartemen, dan jika terjadi sesuatu dia harus mengurus organisasi. Lalu di sebuah dermaga, Giho dan tim sudah di lokasi. Gang Jae juga berada di sana, dan datanglah Mojin ke sana. Dan pertarungan di antara mereka tak bisa dihindarkan. Dua kelompok mafia saling bunuh, sedangkan polisi belum bergerak, dan Mojin berhadapan langsung dengan Gang Jae. Lalu Gang Jae lari dan dikejar Mojin, dan semua polisi di sana mulai bergerak. Sedangkan saat ini Jiwo yang menaiki mobil melihat Mojin dan Gang Jae yang ada di jembatan. Jiwo langsung mengejar mereka, dan saat ini Mojin berusaha membunuh Gang Jae. Ketika Mojin lengah, dia diserang Gang Jae bertubi-tubi. Jiwo memberikan tembakan peringatan dan menghentikannya. Jiwo menyuruh Mojin untuk lari. Sedangkan saat ini Mojin yang terluka dihadang oleh Giho. Lalu datanglah Taiju dengan mobil menyelamatkannya. Lalu saat Gang Jae sudah terpojok, dia bilang akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tetapi Jiwo yang berusaha agar dirinya tidak terungkap langsung menembak Gang Jae. Gang Jae jatuh dan mati di tempat. Sedangkan Mojin yang dibawa pergi Taiju berhenti di sebuah lorong jembatan. Taiju memberikan HP-nya dan meninggalkannya sendiri. Mojin lalu menuju ke sebuah wihara di sana, dan ada seorang biksu yang menolongnya. Mojin diobati di sana. Di sini Jiwo yang berada di rumah bermimpi buruk setelah membunuh Gang Jae. Lalu Jiwo membersihkan diri dan datanglah Pildo ke sana. Pildo mencoba menemani Jiwo yang selalu sendirian. Saat ini Pildo jatuh hati kepada Jiwo. Lalu diperlihatkan Mojin tersadar dan mulai sembuh dari luka yang ia alami. Lalu di kepolisian, Pildo dan tim mulai menyisir lokasi yang kemungkinan dijadikan Mojin tempat sembunyi. Lalu
Lalu di rumahnya Jiwoo dikirimi sebuah paket, yaitu foto ayahnya yang ada di kepolisian. Yang mengirim foto itu adalah Kang Jae sebelum mati. Lalu Jiwoo ditelepon untuk menemui Mojin di tempat persembunyiannya. Jiwoo lantas pergi ke sana dan bertemulah Jiwoo dengan Mojin. Jiwoo mempertanyakan foto ayahnya kepada Mojin. Jiwoo bertanya apakah ayahnya adalah seorang polisi, tapi Mojin menjawab, ya, dia adalah anggota kepolisian dan berkhianat. Dia malah berpihak kepada Mojin. Lalu Jiwoo masuk ke dalam dan berdoa. Saat di sana, Mojin berusaha meyakinkan Jiwoo kalau ayahnya adalah bagian kelompoknya. Lalu dibenarkan Mojin menelpon Taiju untuk menyingkirkan Giho karena Jiwoo saat ini tidak bisa dimanipulasi. Lalu Jiwoo mendatangi sebuah perumahan yang dimana saat itu Pildo mengantar Giho pulang karena Giho sangat mabuk berat. Setelah itu Pildo pergi. Ternyata sekarang Jiwoo mendatanginya, dan sebelum itu ternyata Taiju sudah di sana dan melancarkan aksinya untuk membunuh Giho. Taiju juga terluka cukup parah, dan saat Jiwoo sampai di depan pintunya Giho, bercak darah sudah ada di sana. Taiju yang belum pergi jauh kembali lagi. Jiwoo yang jalan perlahan ditembak tepat di tangannya. Saat ini Giho tahu semuanya kalau Jiwoo adalah anak buah dari Mojin, dan di samping itu Jiwoo menanyakan identitas ayahnya yang sebenarnya. Giho memberikan sebuah tas untuknya, dan dari luar Pildo datang. Lantas Jiwoo segera lari. Jiwoo memeriksa isi tas itu, yang dimana banyak bukti kalau ayahnya adalah anggota kepolisian yang sebenarnya, dan kedok Mojin saat ini telah terbongkar. Memang benar dulu ayahnya Jiwoo adalah kepolisian dan ditugaskan untuk menyusup ke kelompoknya Mojin, tetapi dia terbongkar karena korek pemberiannya ada sinyal GPS dan yang membunuhnya adalah Mojin sendiri. Bahkan di sana ada surat wasiat untuk Jiwoo putrinya, yang dimana ayahnya ingin hidup bersama dengan Jiwoo dengan damai. Jiwoo sangat menyesal mempercayai Mojin selama ini. Mojin sejak awal telah memanipulasi dirinya. Giho saat ini dibawa Pildo ke rumah sakit. Apakah Giho akan tewas kali ini? Dan part ketiga berakhir.